itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo, sudah kita kalahkan 2 kali, sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emang kerbau? Gampang kali digoblok-goblokin dia, ya enggak lah. Oke. Rakyat itu pintar. Yang saya ngomong, dengar dulu, yang saya bicarakan ini fakta, kenyataan. Ya kan, dia mengatakan selama ini, lihat itu perdebatan presiden 2014-2019 sama dengan Anies Baswedan sama Ganjar nanya Prabowo. Itu juga Jokowi nanya, ada masa lalu HAM, kemudian ada ini Masalah tanah. ya, itu juga. Terus sekarang datang dia dengan innocent, seakan-akan menasihati, janganlah begitu. Rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo, sudah kita kalahkan 2 kali, sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emang kerbau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus yang menarik lagi ya, soal ketua. Siapa itu? Hasyim Asy'ari, ketua KPU, melanggar etik dan dikasih sanksi keras. Tapi keputusan yang dia bikin tetap sah ya, dalam mendaftarkan, menjadikan Gibran terdaftar resmi sebagai calon wakil presiden. Kemarin Anwar Usman itu juga terbukti melanggar etik dan berat, kemudian dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi oleh Jimli Asidik sebagai ketua dari Mahkamah Kehormatan MK. Tapi keputusannya juga sah ya, lolos itu Gibran menjadi calon wakil presiden. Boleh menurut peraturan 90 MK yang diketok palunya oleh Usman tanggal 16 Oktober 2023 hari Senin. Terus kemudian daftar ke KPU, padahal undang-undang KPU itu masih minimal 40 tahun belum dirubah, tapi kemudian dibikin berubah, tapi didaftarkan dulu dengan undang-undang yang lama dan itu melanggar. Dan terbukti ya, DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu menyatakan ya, si Hasyim Asy'ari melanggar etik terkait pendaftaran Gibran, sehingga dia dianggap sah oleh KPU sebagai peserta pasangan calon pemilu, ya kan? Presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan diberi sanksi keras oleh DKPP. Tapi keputusannya sah. Ini Indonesia ini, ya benar kata Prabowo, etik, nggak semua etik, nggak perlu etik rupanya ya di Indonesia. Pokoknya dilanggar dulu etiknya itu, etikanya itu, ya melanggar etik itu, kemudian yang penting keinginannya itu terpenuhi, tetap sah keputusannya. Ya nggak apa-apa dikorbankan, paling juga melanggar etik ya, sanksi keras. Itu ya kelakuan dari siapa itu? Yaitu dari kelakuan dari pejabat-pejabat kita ya. Kita lihat isi putusan DKPP soal ketua KPU Hasyim Asy'ari yang langgar etik terkait Gibran. Reporternya edit siapa itu? Andika Dewi, editornya Devi Ernest, Selasa 6 Februari hari ini 2024 jam 4 lewat 14 WIB subuh tadi. Wartawan subuh-subuh kerja ya, nggak sholat lah. Ini ada gambarnya ya kan, ini Hasyim Asy'ari yang botaknya yang kacamata ya. Hasyim Asy'ari bukan ketua pendiri NU dulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan. Ini Hasyim Asy'ari. Loh kok hilang rek? Oh ini Tempo.co, Dewan Kehormatan. Oh ini Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memperhatikan penjelasan saksi ahli guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sunan Kalijaga Bandung ya, Ratno Lukito, yang dihadirkan oleh pihak pengadu pada sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu KEPP dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di ruang sidang DKPP Jakarta Senin 15 Januari 2024. Tempo yang Moto Hilman Fatur Rahman. Oh itu 15 Januari, sekarang tanggal berapa toh? Tanggal 5 ya. Tanggal 6
Februari, 15 hari yang lalu. Tempo.co, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, Ketua Umum KPU ya, dan sejumlah anggota KPU melanggar etik. Wah, berarti anggotanya juga sama-sama mereka bersepakat ya untuk melanggar etik. Hal itu lantaran mereka menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Gibran lagi punya masalah. Kemarin Gibran punya masalah karena dia menjadi calon wakil presiden karena rekayasa manipulasi hukum, yaitu peraturan 90 ya, Mahkamah Konstitusi 16 Oktober. Sekarang ini putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di KPP Senin 5 Februari 2024. Oh itu Gibran, masalah lagi Gibran ya, yang kemarin dibela pamannya, sekarang Gibran dibela oleh Hasyim Asyari, ketua KPU yang diangkat oleh pemerintah ya. Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, kata majelis hakim yang dipimpin oleh ketua DKPP Hedi Lugito, disiarkan melalui kanal YouTube DKPP. Selain Hasyim Asyari, anggota KPU yang diputuskan melanggar etik adalah Betty Epsilon Idros, Muhammad Afiuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Pada para komisioner KPU itu diadukan oleh Dimas Brian Wicaksono, diadukan oleh siapa lagi, Iman Munandar, dan juga PH Haryanto, itu ada, dan juga Rumondang Damani. Hasyim dan sejumlah anak buahnya itu didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober saat mereka datang ke KPU itu ya, 2023. Dalam sidang tersebut DKPP menjelaskan para pengadu menganggap hal tersebut menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya hal itu tidak sesuai peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Para pengadu menilai KPU seharusnya mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU terlebih dahulu. Diubah dulu itu peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait syarat usia calon presiden dan capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2003. Dalam putusan itu MK menambahkan ketentuan syarat dan batas usia capres dan cawapres menjadi minimal 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Ini yang jadi problem, ditambahkan oleh Anwar Usman ya, frasa ini ya. Asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Kalau frasa ini nggak ada, maka minimal capres dan cawapres ada 40 tahun. Yang 36 tahun itu nggak bisa, tapi ditambah sama Usman itu. Karena ya itulah nepotisme itu, karena intervensi politik itu yang dari siapa? Dari Pratikno. Pratikno tentu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Jokowi sebagai penguasa kan. Itu yang intervensi politik itu yang diungkapkan oleh Jimli Asidiki dalam keterangannya ya sebelum dia membacakan keputusan tentang penjatuhan sanksi etik pelanggaran berat ya. Adanya intervensi politik tanpa dia menyebut nama. Tapi kemudian sejumlah sumber mengatakan intervensi dari istana itu melalui Pratikno. Tapi pada praktiknya KPU justru langsung mengeluarkan pedoman teknis dan himbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut. Padahal rancangan perubahan ke PKPU dapat diajukan dalam keadaan tertentu sesuai pasal 10 PKPU ya kan, nomor 1 tahun 2002 tentang tata cara pembentukan peraturan keputusan di lingkungan komisi. Ini udah jadi ini apa? Akibatnya Rakabuming Gibran yang masih berusia 36 tahun itu dapat mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2004 melalui walaupun PKPU peraturan KPU belum diubah. Nah, tindakan para teradu yang menerbitkan keputusan aku tidak sesuai dengan PKPU nomor 1. Seharusnya dilakukan oleh pokoknya melanggar hukum. Untuk rinciannya, untuk detail-detailnya soal pasal-pasal itu tanya Refli Harun ya.
Coba lihat. Tanya Refli Harun. Yang ahli hukum tata negara. Coba kita prihatin kan. Ini memang pemilu sekarang ini. Kata siapa? EF Saifullah Fatah. Itu pemilu yang paling brutal sepanjang Indonesia merdeka. Ya, sepanjang kita melakukan pemilu sejak tahun 55 dan juga terus Orde Baru terus juga sampai ke zaman reformasi. Tapi kalau menurut JK, pemilu yang sekarang itu pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia modern kita. Coba itu yang satu akademisi Dr. EF Saifullah Fatah, yang satu seorang politisi, ya kan, negarawan yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali sejak zaman SBY, wakil presiden yang ke-12 dan wakil presiden yang ke-14. JK ditanya di rumahnya oleh wartawan Kompas TV, kalau tidak salah ya, itu dia mengatakan pemilu yang sekarang adalah pemilu paling buruk di era Jokowi yang akan berlangsung ini loh. Indikasi kecurangan di mana-mana. Ada politik penjara, ada politik sayang anak. Politik sayang anak, sorry batuk ya. Politik sayang anak itu bikin kita rumit, kata JK. Politik penjara itu berbahaya. Tetapi semua pelanggaran-pelanggaran itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang kita ingin bangun bersama, ditabrak oleh atas sampai bawah, ditabrak oleh presiden, ditabrak oleh Mahkamah Konstitusi, ditabrak oleh KPU, ditabrak oleh KPK. Jadi kata Gunawan Muhammad, siapa sekarang yang kita bisa percaya? Gunawan Muhammad, jurnalis Tempo yang tadinya pendukung Prabowo, pendukung siapa? Jokowi, tobat di tahun ke-9, nangis-nangis di depan Kompas TV diwawancari sama Rosiana Silalahi, dan Gunawan Muhammad sambil menangis dia bilang, siapa sekarang yang bisa kita percaya? Kata MK tidak bisa kita percaya, KPK tidak bisa kita percaya, dan Gunawan Muhammad mengatakan yang terakhir, Presiden Jokowi yang kita cintai tidak bisa kita percaya. Itulah kata Gunawan Muhammad. Dan kita lihat omongan Pandana Baban ini ya, soal siapa? Soal Jokowi. Lihat, saksikan video yang di depan atau di akhir yang saya sertakan. Selamat bersabar, fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.